Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai tentang uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Jadi, uji asumsi klasik itu terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas. Kemudian, uji hipotesis terdiri dari 3 uji, yaitu uji R, uji T, dan koefisien determinan. Baiklah, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara mengolah data menggunakan uji-uji tersebut dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan uji normalitas melalui aplikasi SPSS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu uji normalitas. Jadi, uji normalitas itu bertujuan untuk menguji data penelitian, baik data variabel independen maupun variabel dependen terdistribusi normal atau tidak. Bila data terdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik jenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non-parametrik. Langsung saja, teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman sudah menyimpan data tersebut di aplikasi Excel, di mana tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman harus men-save-nya. Selanjutnya, teman-teman bukalah aplikasi SPSS tersebut. Nah, jadi tampilan SPSS-nya akan terlihat seperti ini. Kemudian, bagaimana cara teman-teman mengambil data yang berada di Excel tadi? Pertama, teman-teman harus mengetik file, kemudian teman-teman harus ingat di mana teman-teman menyimpan file tersebut. Nah, jadi saya menyimpannya di sini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas residua. Pertama, kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian kita klik Linear. Nah, di sini kita akan memindahkan total Y ke dependen, karena variabel Y itu adalah merupakan dependen. Jadi kita pindahkan ke kanan, ke variabel dependen. Kemudian variabel independennya yaitu variabel X. Di sini saya mempunyai 2 variabel X, X1 dan X2. Jadi total X1 dan X2 dipindahkan ke kanan ke bagian independen. Setelah itu, kita klik Save. Dan kemudian kita centang yang bertuliskan ini unstandardized yang di bawah residual. Kemudian continue dan kemudian OK. Jadi teman-teman bisa melihat hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas residual statistik. Mana caranya? Klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, kemudian Legasi Dialog,
Kemudian satu sampel KX. Nah, seperti ini ya. Kawan-kawan sudah bisa melihat. Kemudian masukkan unstandardized ke tes variabel list. Kemudian oke. Nah, ini dia normal parameters. Bagaimana jika data kita tidak normal? Cara agar data kita normal yaitu klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legasi dialog, kemudian satu sampel KS. Nah, di sini kita klik exact, kemudian continue, kemudian oke. Nah, di sini akan terlihat hasilnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini hasilnya 0,056. Jadi ketika nilainya di bawah 0,05 maka itu tidak normal, dan jika nilainya di atas 0,05 maka data kita termasuk data yang normal. Jadi data kita ini termasuk data yang normal. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara mengolah uji validitas. Sebelumnya saya akan memberitahukan apa itu uji validitas. Jadi, validitas itu menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur dalam suatu penelitian, baik yang bersifat deskriptif maupun eksplanatif, yang melibatkan variabel atau konsep yang tidak bisa diukur secara langsung. Masalah validitas tidak sederhana. Di dalamnya juga menyangkut penyebaran konsep dan tingkat teoritas sampai empiris, namun bagaimana suatu instrumen penelitian harus valid agar hasilnya dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan memberitahu teman-teman bagaimana cara mengolah uji validitas. Selanjutnya, saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana caranya mengolah uji validitas. Pertama, kita klik analyze, kemudian klik scale, kemudian klik reliability analysis, kemudian blok X1 sampai X5, kemudian pindahkan ke kanan. Satu-satunya ya guys, dipindahkan. Setelah itu, klik statistik. Kemudian centang scale if item delete. Klik continue dan oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasilnya. Hasilnya sudah tertera di sini. Jadi ketentuannya
Y bisa dikatakan valid ketika R hitung lebih besar daripada R tabel. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Pertama, kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian pilih Linear, klik. Sampai seperti ini tampilannya. Kemudian masukkan total Y ke dalam dependen, total Y ke dependen, kemudian masukkan total S1 dan X2 ke independen. Klik statistik, kemudian kita centang semua. Setelah dicentang, klik continue, kemudian OK. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara mengelola uji hipotesis. Nah, di mana uji hipotesis ini terdiri dari uji F, uji T, dan koefisien determinan. Sebelum itu, kita harus melakukan uji residual terlebih dahulu dengan cara klik Analyze, kemudian Regression, kemudian pilih Linear. Nah, kemudian masukkan total Y ke independen, ke dependen ya teman-teman. Kemudian masukkan total X1 ke independen dan total X2 ke independen. Kemudian klik Save dan centang Unstandardized. Di bagian residual ya teman-teman, karena kita kan melakukan ini residual terlebih dahulu, jadi kita centang unstandardized-nya di sini. Kemudian continue dan oke. Nah, ini dia hasil dari uji residualnya. Kita akan melihat di data yang pertama tadi ada tambahan res underscore 1. Jadi inilah hasil dari uji residual yang kita lakukan tadi. Kemudian setelah nilai residualnya itu ada, kita akan membuat variabel baru terlebih dahulu. Variabel baru ini kita buat untuk mengabsolutkan nilai regresi di atas. Jadi langsung saja caranya, klik transform, kemudian compute variable. Nah, kemudian kasih nama di target variabel. Namanya kita bikin ABS underscore S. Kemudian kita pilih aritmetik. Kita pilih aritmetik dan ABS
nilai res booster 1 tadi masukkan ke atas dengan tanda panah ke kemudian klik OK. Nah, ini ya guys, jadi ini ya teman-teman, jadi kenapa kita harus mengaabsolutkan nilai rex di atas tersebut, karena tujuannya ini untuk membuat tanda negatif. Nah, setelah hasilnya sudah dapat, kita sudah menguji residualnya dan membuat nilai absolutnya. Kemudian kita akan lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji heteronya dulu. Langsung saja kita klik analyze, kemudian kita klik regression dan pilih linear. Nah, kemudian keluarkan nilai Y ini, total Y kita keluarkan, masukkan nilai ABS tadi ke dependen, nilai ABS res ke dependen, kemudian klik save, kemudian ini kita hapus centangnya, continue dan oke. Jadi selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis, yang dimana uji hipotesis itu terbagi dari uji F, uji T, dan koefisien determinan. Uji F ini merupakan uji simultan keseluruhan, dan uji T ini adalah uji parsial atau uji individual. Langsung saja klik analyze, kemudian regression, kemudian pilih linear. Kemudian kembalikan nilai ABS ini dan masukkan total Y ke dependen, kemudian oke. Nah, jadi hasil dari uji F ini kita bisa melihat di sini, di bagian ini. Ketika nilai sigma itu lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh secara simultan. Secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Ini datanya lebih kecil daripada 0,05, maka data kita secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk uji T, kita bisa melihat nilainya dari sini, dari B, dan dari C. Ketika nilai B ini positif dan nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka data kita ini dibaca variabel X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Begitu juga dengan total X2. Variabel X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Selanjutnya, untuk hasil koefisien determinan, kita lihat nilainya dari sini. Adjusted R squared. Di sini hasilnya 0,280, di mana hasilnya ini tidak boleh minus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian hasil presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You call me on the telephone, you feel so far away.